Gimana? Nih, Mas Amit, udah bisa? Udah. Udah. Ya. Baik, partisipan kita pada pagi hari ini baru berapa ini? Baru 19 ya, 18. Ya, sambil menanti Bapak Ibu di unit Selamat pagi. Satker Kementerian Agama Kota Yogyakarta untuk bergabung dengan kita ya Pak ya. Hmm. Baik, mohon izin memulai untuk kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, berkah dalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berjumpa secara virtual Zoom melalui kegiatan siaran Sapa Pagi edisi Kamis 22 Mei 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Bapak Haji Nadif SAG MSI yang pada pagi ini masih berada di Donohudan ya, perjalanan untuk Iya, iya. mengantar jamaah haji Kota Yogyakarta kloter 71 SOC ya, yang di mana pada pagi hari ini kita tetap melaksanakan kegiatan siaran Sapa Pagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kami hormati Bapak Kasubag Tata Usaha, Bapak Ibu Kepala Seksi Penyelenggara, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas Madrasah, Pengawas Pendidikan Agama, dan untuk pagi hari ini narasumber kita yang sama-sama kita muliakan Bapak Haji Ahmadi Solihin MPDI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, sehat Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah, yang kami hormati Bapak-Bapak Kepala KUA, yang kami hormati Bapak-Bapak penghulu, Bapak Ibu pelaksana di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, baik itu KUA, madrasah di bawah atap, dan seluruh adik-adik mahasiswa PKL yang berada di KUA maupun di bawah atap Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Amin. Berdoa cukup untuk memupuk kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap sempurna kepada Mas Hamid. Disilahkan.
Terima kasih. Pada pagi hari ini partisipan kita ada 43 ya. Semoga yang lain yang tidak berkegiatan di luar dan bisa bergabung dengan siaran Sapa Pagi dimohon untuk bergabung. Dan musiknya Mas Tami. Oke, baik. Tema kita pada pagi hari ini sesuai dengan ketugasan dari pengawas ya, pengawas pendidikan agama maupun pengawas madrasah. Baik, Bapak Haji Ahmadi Solihin ini adalah Kapok Jawas ya, Kapok Jawas. Kapok Jawas itu ketua kelompok kerja pengawas baik di Kota Yogyakarta. Dan tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang ASPD. Aduh, ASPD itu apa sih, Mbak Zah? Oke, ASPD ini Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah yang merupakan instrumen untuk mengukur kemampuan akademik siswa dan hal ini tentu akan dijelaskan secara panjang lebar oleh Bapak Ahmadi Solihin. Baik, disilakan Pak Ahmadi. Iya, terima kasih Mbak Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa syukru ala rahmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Kepala Kantor yang kami hormati, Bapak Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Bapak Ibu Kasih Penyelenggara, Bapak Ibu Pengawas PAI, pengawas madrasah maupun pengawas pendidikan agama, Bapak Ibu, Bapak Kepala KUA se-Kota Yogyakarta dan semua partisipan yang ikut dalam kegiatan Zoom kali ini. Iya Mbak Yara, sebenarnya kegiatan SPD ini sudah berlangsung lama ya. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian tidak begitu banyak mengenal kaitan dengan kegiatan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah maupun di madrasah. Sebenarnya ini adalah pengganti dari dulu ketika zaman kita kecil itu yang namanya Eptanas, itu tahu nggak? Ya, Eptanas Eptanas. itu zamannya saya. Saya masih sekolah itu ya. Terus nanti ada USBN, ada UN dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini dari tahun 2022 itu sudah mulai menggunakan ASPD. Sebenarnya sebelumnya juga sudah gitu ya. Jadi kalau boleh saya share screen, nanti monggo bisa disimak kaitan dengan apa itu ASPD itu yang sebenarnya gitu ya. ASPD itu sebenarnya asesmen atau sebuah penilaian yang menstandarkan atau standarisasi pendidikan daerah. Nah, ini yang betul-betul solid itu adalah di daerah istimewa Yogyakarta. Kebetulan tadi disampaikan Mbak Zahara, kalau saya tuh Kapok Jawasnya di daerah istimewa Yogyakarta, untuk yang di kota itu Bapak Suyono. Itu beliau yang Kapok Jawasnya kota. Kalau yang di provinsi itu saya. Nah, kebetulan ini penyelenggaranya itu adalah dari Dikpora provinsi, sehingga sedikit-sedikit nyambung gitu loh kaitan dengan kegiatan ini. Jadi SPD itu adalah asesmen standarisasi pendidikan daerah. Nah, SPD Jogja tahun 2025 ini telah dilaksanakan dari SMA, SMK, SMP, MTS, terus apa itu SD barusan kemarin selesai, tanggal 21 Mei kemarin. Dengan materi ujian itu yaitu membaca literasi numerasi, literasi sains. Jadi pelaksanaan SPD itu berlangsung serentak di seluruh wilayah DIY. Jadi kemarin sempat ada isu ya, atau mungkin ada semacam omongan kaitan dengan bocornya soal SMP gitu ya. Iya, sehingga itu menjadikan sesuatu perspektif yang tidak baik terhadap kegiatan yang dilaksanakan di daerah istimewa Jakarta. Tetapi setelah ditelusuri, ada beberapa yang di sana itu adalah semacam kayak kecemburuan atau bagaimana, kenapa daerah istimewa Yogyakarta kok solid dalam melaksanakan kegiatan SPD sehingga orang luar daerah pun dia kok semacam kok kayak iri gitu loh. Kenapa di Jogja standarnya untuk kaitan dengan pendidikan numerasi kayak gitu atau literasi yang ada di Jogja itu di DIY itu semuanya berjalan dengan baik. Makanya ada beberapa isu sehingga harus digoreng, harus di blow up gitu ya. Padahal itu bisa diselesaikan. Dan alhamdulillah dari Bapak Suherman, Bapak Kepala Distrik Pora DIY itu sudah mulai
menelusuri sampai ke akar, ke tingkat guru, termasuk juga si pembuat soal. Tetapi ya setelah dideteksi hanya 2 soal yang bocor, dan kemungkinan juga itu nanti bisa diatasi karena dengan beberapa susulan gitu ya. Nah, kaitan dengan landasan itu dari keputusan Kepala Dinas, ya, Kepala Dinas nomor 0221 tahun 2025 itu tentang prosedur operasional standar pelaksanaan ASPD. Jenjang SD MI paket A, PPKPS, ULA, dan SMP MTS paket B, PPKPS, Susto di daerah istimewa Yogyakarta, beserta cakupan materi ASPD. Nah, sedangkan pelaksanaannya itu sudah berlangsung untuk SMA itu diselenggarakan dalam 3 hari, sudah tanggal 24, 25, 26 Februari yang lalu, 2025. Untuk SMP itu dilaksanakan di tanggal 5 sampai 7 Mei 2025 kemarin itu. Susulannya juga sudah selesai, tanggal 12 sampai 25 Mei. Untuk yang di SD barusan kemarin berlangsung, ya, hari Senin, Selasa, Rabu kemarin. Jadi tanggal 19 sampai 21 Mei 2025. Nah, yang belum ini yang khusus bagi siswa SMP MTS di luar DIY yang akan melaksanakan ikut mendaftar di sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Jogja atau di DIY. Itu harus melalui sebuah ASPD, yaitu nanti akan dilaksanakan di tanggal 27 dan 28 Mei. Itu akan dilaksanakan serentak, ya, gitu. Jadi pelaksanaan itu diharapkan berkesempatan bagi siswa-siswa di luar daerah istimewa Yogyakarta itu mengikuti seleksi yang objektif dan transparan. Jadi tidak hanya khusus untuk orang-orang DIY saja, luar DIY boleh mendaftar sekolah-sekolah di DIY dengan catatan dia harus mengikuti ASPD yang dilaksanakan oleh Dikpora DIY, seperti itu. Nah, kaitan dengan materi ataupun yang diujikan itu meliputi literasi membaca, literasi numerasi, dan literasi sains. Nah, soal-soalnya ini ada di ini. Jadi soal-soalnya itu adalah uraian, ya, tes tes potensi skolastik itu sekitar 85 butir gitu ya, waktunya 90 menit. Literasi bahasa Indonesia itu 30 butir, 45 menit. Literasi bahasa Inggris itu 20 butir, itu 30 menit. Terus dan penalaran matematika itu 20 butir, sekitar 60 menit, semacam itu. Nah, ini nanti akan disampaikan secara luring. Jadi semuanya menggunakan CBP. Jadi mereka menggunakan komputer ansih, jadi tidak dengan menggunakan HP, tapi betul-betul menggunakan aplikasi yang ada di komputer, yang sehingga siswa juga betul-betul komitmen ada di situ. Dan itu bentuk soalnya itu acak. Jadi ketika nanti dia mengerjakan antara satu soal dengan satu yang lain, itu dia tidak akan sama. Jadi yang jejeran kayak gini, saya sama Mbak Zahra, umpamanya itu mengerjakan soal yang di sini bersamaan dengan itu beda. Karena itu Oh modelnya di ya, random semacam itu. ya jadi nggak Iya, bisa kepek-kepekan nggak gitu bisa ya. kepaik-kepaik. Nanti bilang nomor 7, apa apa B ya. Iya, Simpelnya semacam gitu. itu Oh gitu ya. gitu. Tapi itu kalau bocor kan sebenarnya teknik cara pengerjaan saja Oh sebenarnya, begitu. teknik cara Oke. pengerjaan. Kalau tujuannya ya tujuan ASPD itu adalah untuk mendapatkan data sekunder tentang peningkatan mutu pendidikan dan mengukur pengembangan mutu dari waktu ke waktu, serta memetakan kesenjangan antara bagian memetakan kaitan dengan kesenjangan antar bagian dalam satu sistem pendidikan. Nah, hasil SPD itu tetap memegang peranan penting meski tidak digunakan sebagai penentu kelulusan. Jadi kalau kita tidak ikut ASPD pun boleh, kan, karena tidak menentukan kelulusan. Yang menentukan kelulusan adalah ujian sekolah, semacam itu. Di wilayah daerah istimewa ya khususnya ya, nilai SPD itu menjadi salah satu komponen dalam penilaian seleksi masuk. Kalau yang SD ya ke SMP, SMP juga ke SMA. Kalau SMA ke perguruan tinggi itu nanti ada ketentuan tersendiri. Tuh, jadi semacam itu Mbak Yara. Jadi ASPD tidak penentu ke lulusan bagi siswa. Kalau sekarang orang nyebut murid gitu ya. Kembali seperti dulu. Nah, terus manfaatnya, kalau manfaat ASPD itu bagi para siswa maupun satuan pendidikan SMA atau itu berbeda. Di antaranya ini, yang SMA khususnya ya, saya ambil SMA.
itu bertujuan agar mampu menyiapkan peserta didik kelas 12 dalam mengikuti ujian tulis berbasis komputer sebagai salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri. Karena masuk perguruan tinggi kan menggunakan komputer, CBT semuanya kan gitu. Terus yang kedua, itu bertujuan untuk memetakan dalam memahami literasi numerasi di tingkat sekolah sekaligus di kabupaten atau kota. Berikutnya adalah sebagai pemetaan mutu hasil pembelajaran siswa kelas 12 baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kabupaten atau kota. Yang selanjutnya adalah agar memberikan motivasi bagi siswa untuk belajar secara optimal sebagai upaya mencapai standar nasional dan standar masuk perguruan tinggi negeri. Selanjutnya adalah hasil ASPD itu sendiri nantinya dapat digunakan sebagai bahan dalam dilakukannya pembinaan dan pendampingan di satuan pendidikan. Jadi nanti ada koreksi evaluasi bahwa sekolah ini kurang apa, lebihnya apa nanti kita pertahankan, kalau yang kurang nanti akan dibenahi. Semacam itu bagian dari manfaat dari SPD yang dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta. Ya alhamdulillah kita berjalan dengan baik gitu ya. Nah sekarang materi ujian. Materi ujian itu ada 3 kan tadi sudah saya sampaikan, yaitu literasi membaca, itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau yang di SD itu digabung, tetapi kalau yang SMP, SMA itu dipisah ya bahasa Inggrisnya ya. Terus numerasi atau literasi numerasi itu yang isinya adalah semua matematika, nanti hitung-hitungan dan lain sebagainya, termasuk juga skolastik yang modelnya apa tuh kayak psikotes itu ya. Terus yang ketiga adalah materi ujian literasi sains atau yang kita sebut dengan IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, kisi-kisinya ini Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat. Jadi literasi membaca itu dari membaca non sastra seperti menentukan makna kata istilah pada teks, menentukan antonim atau sinonim, menggali informasi surat teks, menentukan unsur teks, kalimat utama penjelas, menentukan ide pokok teks. Itu contoh-contoh adalah kaitan dengan literasi membaca. Yang selanjutnya, yang kedua adalah next, Mas. Ya, di antaranya itu termasuk juga menginformasikan tersirat dalam teks. Nah, yang akhirnya adalah melengkapi tabel dengan pokok-pokok pikiran berdasarkan isi teks. Ini isi dari literasi membaca atau literasi sastra, yang non sastra. Kalau yang sastra itu adalah menentukan informasi tersurat dari karya sastra. Nah, melengkapi menentukan intrinsik karya sastra, tokoh, latar, watak tokoh dan seterusnya itu. Ini bisa dibaca di layar ya. Yang menentukan makna kata, simbol atau kias-kias yang sifatnya itu sindiran ataupun yang lain sebagainya itu masuk di sini gitu ya. Memprediksi kejadian dari isi cerita, menentukan cerita dan keteladanan tokoh cerita. Walaupun itu dalam bentuknya itu multiple choice, dalam bentuk pilihan, tetapi siswa harus bisa memprediksi atau kejadian-kejadian dari isi cerita tersebut. Ini yang di dalam membaca sastra. Kalau yang menulis terbatas, itu melengkapi kalimat teks gitu ya. Mungkin kalau di bahasa Inggris menambahkan kalimat-kalimat yang itu masuk di dalam tulisan-tulisan bahasa Inggris dengan menggunakan tenses yang tepat dan sebagainya. Kalau yang di bahasa Indonesia juga menentukan tulisan-tulisan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia di Indonesia gitu ya, yang menyusun petunjuk menggunakan membuat sesuatu dan seterusnya, menyusun berbagai jenis-jenis teks yang dideskripsikan atau dinarasikan semacam itu yang menulis gitu ya. Yang selanjutnya adalah menyunting kata. Ya, next. Yang menyunting kata itu adalah ini menunjukkan dan menggunakan kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca. Memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca. Ini adalah yang semuanya itu adalah literasi membaca atau literasi bahasa semacam itu. Nah, ini tergabung dari bahasa Indonesia maupun dari bahasa Inggris. Yang selanjutnya adalah literasi numerik. Numerik itu yang hubungannya dengan matematika. Nah, matematika itu ya banyak ya, dari bilangan, ada juga yang nanti itu apa itu geometri, pengukuran, terus pengolahan data gitu ya. Yang itu di dalamnya nanti akan banyak hal seperti mengukur ruang dan lain sebagainya, mengukur koordinat, pencerminan atau ya
atau dan lain sebagainya gitu ya, geometri jarak, volume satuan dan seterusnya itu semuanya disoalkan di situ. Tapi ini kan sifatnya umum, jadi kisi-kisi secara umum. Jadi belum menukik kepada sebuah soal, tetapi ini sudah menjadi bahan bahwa ini adalah soal yang akan dikerjakan di dalam kegiatan ASPD gitu loh. Nah, kaitan dengan numerik kita udah tahu semuanya. Kalau namanya numerik itu hubungannya dengan matematika. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir adalah literasi sains yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam, ya, atau ilmu ilmu sains lah seperti itu ya. Ya, itu intinya bahwa di dalam ini apa kisi-kisi itu ya banyak yang harus kita ketahui gitu ya. Jadi nanti kalau kita punya anak, punya siswa atau punya pun murid, tetangga dan lain sebagainya berkaitan dengan literasi itu paham bahwa yang disoalkan itu memang sudah menyeluruh sebenarnya ya. Seperti literasi sains yang dimaksud di sini adalah seperti makhluk hidup dan lingkungan itu harus dipelajari ya. Struktur dan fungsi makhluk hidup itu juga dipelajari. Jadi di dalamnya itu apa strukturnya itu gitu ya. Ada perubahan benda atau perubahan wujud. Perubahan wujud itu juga kita pelajari ya. Terus energi dan perubahannya itu juga kita pelajari. Yang tidak lupa adalah kaitan dengan bumi dan alam semesta. Ini adalah contoh kisi-kisi yang ada di dalam ASPD yang dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti itu Mbak Yahara. Jadi alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan nanti ke depannya bisa berkembang di seluruh nasional, bahkan kita bisa dikelola dengan baik. Karena sepertinya DIY tidak yakin dengan adanya ujian-ujian sekolah yang diselenggarakan di masing-masing sekolah. Sehingga apapun bentuknya, dengan kekompakan bersama kita bisa melaksanakan ASPD secara bersama-sama di daerah istimewa Yogyakarta. Demikian Mbak Ihara. Baik, Pak Ahmadi Ya. itu kalau dilihat itu kayaknya ruwet banget ya. Kalau kayak Juga sebenarnya. kalau kayak saya loh yang udah lama nggak sekolah, lihat itu tadi ya Allah pusing banget. Ada bilangan ada KPK ya. Setahu saya itu KPK emang mereka nggak dua-dua gitu. Jadi ada KPK ono FBI bareng gitu. Bukan. Nah itu Iya. orang jadi kayaknya tapi wawasan ini sangat penting sekali bagi Bapak Ibu terutama yang masih memiliki putra-putri di sekolah ya. Dan untuk di daerah istimewa Yogyakarta khususnya kota Yogyakarta sudah selesai ya Pak ya? Selesai, alhamdulillah. Tinggal yang dari luar kota Yogyakarta yang tadi dijadwalkan tanggal 27-28 ini Mei Oh, ini. berarti dari luar kota Dari luar kota Jogja kalau mau itu daftar di sekolah kota sekolah kota itu harus harus mengikuti ASPD. ASPD. Jadi Dan daftar ASPD itu bukan untuk menentukan kelulusan. bukan, bukan, Oh, bukan. baik. Jadi dia memang digunakan untuk menstandarisasi aja. Untuk Hmm. di Jogja, di daerah istimewa Yogyakarta itu seperti inilah pendidikannya. Jadi kalau orang luar Jogja, kalau masuk di Jogja ya harus mengikuti ketentuan yang memang diselenggarakan oleh Dikpora. Weh, nilai ASPD ini kalau di Jogja nilainya berapa Pak standarnya minimum? Ya, nggak ada standar. Yang jelas semakin tinggi ya semakin baik. Oh, Jadi begitu. ketika dia nanti masuk nilai tertinggi, itu nanti yang bawah otomatis Kita tersingkirkan. range-nya dinilai berapa Pak kalau di kota Jogja ini? Ya, iya kalau di range nggak bisa ya masing-masing jenjang kan beda-beda. Oh, Jadi beda-beda. kalau SD kan 3 mata pelajaran Oh, ibaratnya 3 mata ya. pelajaran kalau umpamanya 10 kan berarti kan 30 kan gitu 30 kan. aja kalau Tertinggi kan 30. iya, Nanti kan kalau bisa 28. Nanti kan di rata-rata. iya, Ya, oh semacam itu. juga seperti Eptanas dulu juga Tanah ya semacam hampir itu. sama ya. Cuman perhitungannya 3 mata Oh, pelajaran. gitu. Kalau yang SMP 3 juga SMP 4 ya sama 4. sama bahasa Inggris juga ya. Oh, Jadi ada ada 4. bahasa Inggris. Oh, nggih. SMA juga sama seperti itu. Jadi Ke- memang beda-beda perjenjang beda. Oh, Tapi nggih. standar kisi-kisi tadi sudah ada 3 apa itu literasi tadi itu sudah mencakup ke semuanya semacam Baik. itu. Ini menarik sekali Bapak tadi menyampaikan ada kemarin kan memang ada di medsos itu muncul kebocoran itu ya. Itu sejauh mana Pak tingkat kebocoran maksud Bapak tadi kan hanya 2 soal. Berarti memang ada bocor betul atau seperti apa Bapak ini? Iya, jadi gini, Masyarakat ingin mengetahui. jadi Dinas Dikpora itu memang melakukan sebuah investigasi ya, yang saya baca di media sosial Oke. gitu ya, karena kan saya juga tidak langsung masuk ke di Dikpora sana. Jadi dari pihak Dikpora itu melakukan investigasi, terus
mencari ke sekolah-sekolah yang tadinya heboh tadi. Ya. Tidak saya sebut sekolah mana, tapi J. Bapak Ibu sudah pada Di tahu medsos gitu ya. sudah muncul namanya ya. Iya, namanya sudah muncul kan. Setelah itu di trace gitu ya, setelah itu dicari, ternyata memang ada kebocoran, tapi hanya beberapa soal saja, tidak sampai Oh, J. keseluruhan. Nah, terus mereka itu proses pembocorannya juga juga ribet sebenarnya, bukan seperti pembayangan kita terus bentuk apa itu PDF keluar terus nanti dia muncul dengan jawaban yang pasti, itu tidak. Jadi mereka mengambil data yang ada di servernya itu untuk dikonfirmasi ke Google Form. Aneh itu, Oh, dimasuk ke Google Form, terus baru Google Form tadi disampaikan kepada itu, entah itu peserta didik, entah itu kepala oh sekolah dan lain begitu sebagainya kayak ya. gitu, sehingga menjadikan itu heboh kan gitu. Oh, Makanya kok bisa ke Google Form ya, atau mungkin Google Doc, dan saya kurang begitu paham secara pastinya, tapi itu bisa disampaikan otomatis. Kalau yang seperti itu, kalau tidak pengelola dari pembuat soal itu sendiri, tidak bisa atau itu tidak ya, bisa iya gitu ya, karena yang karena punya itu akses memang ya. yang punya akses sana, Iya, karena passwordnya juga dia yang punya J. gitu. Berarti itu oknum ya Pak ya? Iya, Oknum J. karena di masuk, ketika kita masuk ke SPD itu di dalam kelas itu, contohnya aja ya, ketika kita masuk dalam kelas itu kan, di dalam kelas itu tidak boleh ada pengumuman tiga yang boleh masuk di dalam ruangan ASPD itu. Satu namanya fasilitator, yang Iya, dulu namanya pengawas ujian, iya, yang kedua itu proktor. iya. Proktor itu yang ikut Operator, membantu, iya. apa itu, nanti akan mengkopikan password dan username-nya kepada peserta Peserta didik ya. ya. Yang ketiga teknisi. Jadi Iya, yang boleh masuk cuma itu. tiga ya. Yang lain hanya siswa sama tiga ini. Iya, Kalau yang saya sebagai orang yang ngonef ke tempat pengawas. itu semacam itu tidak boleh masuk. Iya, pengawas di sini pengawas yang bisa mengakses ini ya, apa namanya linknya itu Iya, ya. ya, Oh, nggak bisa, kita nggak nggak bisa, bisa. Oh, yang bisa proktor sama siswa langsung. Dia J. termasuk pengawas yang fasilitator tadi itu nggak bisa membantu untuk Oh, membuatkan iya. dia password, itu nggak bisa. Yang bisa ya hanya proktor Iya, sama berarti teknisi. sudah jelas ya, Sudah langsung jelas kayak gitu. kelihatan kebocorannya itu di mana gitu ya, yang Iya, membocorkan siapa iya, gitu ya. itu langsung bisa Iya, dicari gitu. langsung Itu bisa langsung. dilacak iya. Dan alhamdulillah dari pihak Pak Suherman, Pak Kepala Dikpora sudah mengkantongi nama-nama tersebut. Oh, J. Monggo itu nanti urusan dari beliau, nanti Dari kepolisian ya biasanya nanti langsung ya. akan ada tindakan untuk apa indisipliner Oh, berkaitan begitu. dengan Jadi belum sampai ke BAP di oh, kepolisian enggak kayaknya ya? enggak, kayaknya enggak, mudah-mudahan Intinya nanti bisa diselesaikan. terlapor seperti itu enggak ya? Enggak ada yang Ya itu melaporkan nanti ya. diselesaikan secara apa intern gitu. Oh, Insya Allah. baik. Iya, iya. Baik ya. Mm-mm. Bapak Ibu semua, ini di sini ada partisipan kita 75 ya. Ini. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Ini dari mana ini? Pertanyaannya, terima kasih atas info ASPD, akan lebih baik kalau info seperti ini disampaikan sebelum ASPD Oh berlangsung. iya, Iya, oh, mohon maaf ini betul. programnya saya Iya. Mbak Yara. Jadi memang kemarin itu jadwalnya itu sebetulnya sudah ada, cuman Mm-mm. karena kita terhalang kemarin, mohon maaf ya, terhalang pada saat kita Ramadan itu ya. Jadi programnya mungkin nanti ke depan akan kita agendakan sesuai jadwal. Jadi mungkin kita akan mengkonfirmasi dari masing-masing unit kerja seksi untuk Mm-mm. apa terkait kegiatan di madrasah ataupun di sekolah seperti Iya, itu ya iya. Pak ya. Ini mungkin siapa pagi yang akan datang Mas kasih kesempatan untuk kita man atau jelaskan PPD. Oh baik. Ya kami eh, apa terima masukannya, nanti kita konfirmasikan dengan pimpinan dan akan kita usahakan dari madrasah terkait PPDB Pak Iya, ya iya, iya, nanti. monggo itu sebagai ajang promosi juga J, sebenarnya. J siap. Jadi nanti kita beri kesempatan untuk ajang PPDB. Di bulan apa Pak PPDB itu? PPDB Juli kan? Oh iya, jadi hampir ya. Dan Juli, nanti ini kesempatan. di Mei Juni masih bisa digunakan Oh untuk J. promosi. Oke. Gitu ya. Pertanyaan lagi dari mana ini? Masih ada lagi? Oh ya, oke. Baik Bapak Ibu yang langsung, apakah ada yang ingin disampaikan terkait ASPD ini ataupun apa sih selain ASPD misalnya terkait dengan pendidikan putra-putri Bapak Ibu yang di madrasah ataupun yang di sekolah umum. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Dari mana? Oh, silakan. Oke, belum ada ya Pak. Ini
Oh ya, baik Bapak Ibu semua, pada pagi hari dapat kami informasikan bahwasanya ini informasi tambahan kemarin hari Rabu pukul 3, pukul 16, Kota Yogyakarta Bapak Wali Kota telah melepas 400-an jamaah haji Kota Yogyakarta di kloter 70. Jadi setelah kloter 70 sore, kemudian pada dini hari pukul 2 Bapak Kepala Kantor juga melepas untuk yang kloter 71 Bapak. Oh Jadi iya. kita 2 kali pemberangkatan ya yang dari Balai Kota itu. Oh, Yang pertama kemarin itu 9 bis ya toh. oke. Nggih, kalau yang tadi dini hari itu ada 2 bis Nah, nggih. Jadi alhamdulillah, nggih, insya Allah. mudah-mudahan jadi haji yang mabrur ya. Amin, amin. Dan ini masih teman-teman yang dari Donohudan mungkin masih perjalanan belum sampai Iya, iya. atau sudah sampai bagaimana Nje? Dan untuk kami informasikan terakhir tadi malam ketika kita perjalanan pulang itu ada informasi ada 2 jamaah haji Kota Yogyakarta yang dikembalikan karena alasan sakit ya. Yang Iya. pertama itu diinformasikan oleh Bapak Kasih PHU kalau depresi berat. Nggih. Kemudian yang satu lagi masih menunggu EKG jantungnya ya. Jangan. Nggih, jadi ada 2 jamaah haji Kota Yogyakarta yang untuk kloter 70 itu ya proses pengembalian Iya. nggih 2 jamaah. Dan Nggih. mudah-mudahan itu tercatat juga sebagai ahli apa yang sudah ikut melaksanakan haji Nggih. walaupun dikembalikan ya. Nggih. Saya Nggih. membayangkan ketika sudah persiapan Iya, kemudian iya, iya. nggih, dan semoga keluarganya diberi kesabaran ya Sabaran. dan yang menerima juga semoga diberikan kekuatan Iya. untuk melaksanakan apa ya istilahnya menerima apa ya menerima hal tersebut Iya, dengan iya. lapang dada mungkin seperti itu. Mudah-mudahan gitu. Nggih. Baik Bapak Ibu, ini tidak ada lagi yang bertanya Pak Ahmadi nanti Nggih. mungkin kalau mau terkait ASPD ataupun terkait dengan madrasah ataupun sekolah nanti bisa langsung chat ya, chat Nggih. ke Nggih. langsung. Insyaallah. Baik, Nggih. terima kasih Bapak Ibu. Langsung kita ke pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Haji Safroni, pelaksana zakat wahab. Silakan Pak Safroni. Makasih Mbak Yara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hening sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan pada setiap urusan kita pada hari ini maupun waktu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami, urusan yang kecil maupun urusan yang besar. Cukupkanlah kebutuhan kami dengan rezeki pemberian-Mu yang halalan thayyibah, dan berkahilah hidup kami dengan semakin bertambahnya kebaikan-kebaikan yang senantiasa kami semai. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ASN Kementerian Agama Kota Yogyakarta hidup dengan rukun, damai, saling menghargai, toleran, saling asih dan asuh, penuh harmoni dalam kebinekaan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu nampak benar dan beri kami kekuatan untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil nampak batil dan beri kami kekuatan
untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Safroni yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Dan seluruh rangkaian acara siaran Sapa Pagi telah selesai. Pak Haji Ahmadi Solihin, terima kasih. PDB di madrasah, terutama dari MIN ya Pak ya. MIN, MTS, dan MA. Baik. Baik, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa cukup. Saya yang membawa acara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan ubur-ubur ikan lele, silakan bekerja lagi, Le. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.